Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tessa Octavia Adelita. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas hukum Indonesia. Di sini saya akan mengambil subjudul hukum perdata. Nah, secara sederhana, apa sih hukum perdata itu? Hukum perdata adalah rangkaian aturan yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara orang dengan badan hukum. Berbeda dengan hukum pidana yang mengurusi kejahatan terhadap negara atau publik. Hukum perdata ini lebih fokus pada kepentingan private atau perseorangan. Nah, kita akan membahas sumber hukum dan sejarah singkat. Poin utamanya, dari mana hukum perdata kita berasal? Kita sering bertanya-tanya seperti itu. Nah, di Indonesia, sumber atau hukum perdata tertulis adalah Burgerlijk Wetboek atau yang biasa kita sebut sebagai KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, KUHP ini merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordanasi. Meskipun asalnya dari masa lalu, hukum perdata kita harus berkembang mengikuti zaman melalui undang-undang baru seperti Undang-Undang Perwakilan, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas sistematika KUHPR. Nah, poin utamanya membedah 4 bab utama hukum KUHPR ini. Mari kita bedah apa saja isi dari hukum perdata berdasarkan sistematika undang-undangnya. Nah, di sini ada 4 buku utama di dalam KUHPR. Buku pertama tentang orang atau van personen, mengatur tentang subjek hukum, kecepakan seseorang di mata hukum, domisili, serta hukum keluarga seperti perkawinan dan perceraian. Nah, di sini saya akan membahas buku kedua tentang benda atau Van Zaken. Buku ini bertentangan tentang mengatur tentang hak-hak kebendaan. Misalnya, apa itu hak milik, hak pakaian, dan bagaimana cara menguasai atau memindahkan hak atas suatu barang. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang buku perikatan atau Van Verbintensen. Ini bagian yang sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari karena mengatur tentang perjanjian atau kontrak, jual beli, sewa menyewakan, hingga ganti rugi akibat wan prestasi. Nah, buku terakhir atau buku keempat, saya akan membahas tentang pembuktian dan daluarsa, Van Bewich and Farjaring, mengatur alat bukti yang apa saja yang sah dan pengadilan perdata serta bebas waktu atau kadaluarsa suatu hak hukum. Nah, di sini saya akan membahas contoh kasus dan solusinya. Yang pertama saya akan membahas contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Poin utama, memberikan ilustrasi agar mohon maaf. Di sini saya akan memberikan satu contoh supaya saya akan memberikan satu contoh ya. Dan yang pertama tuh contoh secara online atau sewa menyewa kamar kos, dan sebenarnya sudah melakukan perikatan hukum perdata. Contohnya nih, jika pemilik kos tiba-tiba menaikkan harga sepihak di luar kesepakatan awal, atau jika laptop yang
Anda beli ternyata rusak dan penjual menolak garansi. Disinilah hukum perdata bekerja, menyelesaikan bisa lewat musyawarah atau digugat ke pengadilan negeri untuk meminta ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Nah, di sini tuh saya akan membahas lagi prinsip penting dan cara penyelesaian sengketa. Nah, poin utama adalah asas kebebasan berkontrak dan jalur pemakaian. Salah satu prinsip paling terkenal dalam hukum perdata adalah asas kebebasan kontrak yang ada di pasal 1338 KUHP. Artinya, semua orang bebas membuat perjanjian apa saja selama tidak melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu, bagaimana jika ada masalah? Penyelesaian sengketa perdata tidak selalu harus berakhir di pengadilan. Justru hukum perdata sangat mendorong penyelesaian secara damai melalui mediasi, negosiasi atau arbitrase terlebih dahulu. Nah, di situ saja ya poin-poin yang saya akan berikan tentang contoh kasus dan cara penyelesaian. Jadi kesimpulannya adalah merangkum adalah hukum perdata adalah pilar penting perdata adalah pilar penting yang menjaga ketertiban, keadilan, dan kesimpulan dalam hubungan interaksi sosial dan bisnis kita sehari-hari. Tanpa hukum perdata, transaksi ekonomi dan kepastian hak milik tidak bisa dilindungi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.